Teman-teman, jumpa lagi di konten HPM dan juga fanpage Fortino Pro Audio and Lighting. Ada yang baru, ini adalah Hooper AK seri Signature, teman-teman. Seri baru, ya. Kemarin saya posting di Facebook, Instagram ataupun di TikTok, banyak yang penasaran harganya berapa dan juga bedanya apa dengan AK yang tanpa signature. Pertama, sebelum kita lihat dalamnya, kita lihat modulnya, kita lihat smart life-nya, dan juga kita cek sound-nya. Perbedaan pertama adalah tipe power-nya. Ini sampel yang AK15A yang biasa, yang awal. Ini yang signature. Nanti kita buka belakangnya, kita lihat. Yang menarik, ini sudah dibekali teknologi FIR dan juga fasanya udah benar-benar linear. Hasil frekuensi respon dan juga respon telinga yang biasa dengan AK yang biasa, yang full analog, ada perbedaan. Ada perbedaan. Kenapa AK membuat seri signature ini? AK Hooper 20 tahun Hooper ya, anniversary Hooper ke 20 tahun dibuatlah AK signature. Jadi ini istilahnya facelift-nya, tapi dengan desain yang sama, body yang sama, dan juga perbedaan teknologi jauh di atas. Dia udah ada FIR-nya, udah ada DSP-nya. Yang menarik, ini tipe kelas D, tetapi masih menggunakan power supply trafo, biar lebih awet, gampang spare part ya. Hooper tetap mengedepankan itu, teman-teman. Jadi banyak yang kelas D, full switching, banyak rusak, agak ribet perbaikannya dan biayanya yang lebih mahal. Ya, harganya berapa? 15 juta 100 atau 200 ribu. 15 juta 200 lah sepasang. Jadi ini selisih 2 jutaan dari yang AK biasa, teman-teman. Jadi pengen upgrade sama dengan iPhone ya. 14 ke 15 fisiknya sama, perbedaan juga megapiksel aja. Demikian juga si AK signature versus dengan AK biasa. Langsung saja mulai dari powernya dulu. Nah, ini tipe modul powernya. Sederhana saja, jadi nggak ada aneh-aneh, nggak ada namanya tulisan DSP super power segala macam. Benar-benar kalau Hooper membuat seri ini AK signature, dia hanya AK signature seperti begini aja, ya, simple banget. Treble bass, volume master, dan juga line level, ya. Line levelnya cuman ini aja ya. Untuk mic levelnya dia cuma siapkan satu aja. Ada tombol loka dan sinyal masing-masing, high frekuensi, low frekuensi. Ini ada sinyal limit masing-masing. Terus sudah nggak ada aneh-aneh, dan sini powernya udah lebih gede dari yang AK biasa. Ini 800 watt, teman-teman. Jadi ini yang 400 watt. 500 watt, sorry. Yang AK15 itu 500 watt. Kita kembali masuk ke jeroannya tuh. Nah, ini dia yang menarik tuh. Dia masih menggunakan trafo, ya. Tapi dia udah menggunakan switching, teman-teman, ya. 2 channel. Keren. Nih DSP-nya sini. Tuh. Ya, keren banget. Yang pasti untuk suaranya ini baru deh, kayak bukan denger speaker AK gitu. Tapi untuk kencengnya, kalau AK kan dipakai itu untuk yang barbar system. Biasanya kalau untuk stage monitor atau panggung, kalau nggak AK itu nggak nembak gitu loh, nggak pang gitu, nggak powerful kalau untuk instrumen. Ya kalau untuk monitor hanya vokal tok, akustikan speaker apa aja kayaknya asik. Tapi kalau saat digunakan untuk rock atau untuk yang band yang powerful, itu wow, ini belum ada saingannya untuk budget di bawah 20 juta. Ya. Jadi teman-teman ingat, ini harganya dibanderol 15 juta sekian. Yang pasti saingannya cukup memang ketar-ketir, agak berat ngelawan AK. Sudah? Perbedaan berikutnya. Ini sudah coating ya. Jadi woofernya sudah coating. Kalau yang tipe AK
biasa, dia belum ada coating, belum coating waterproof begini ya. Keren banget. Ini sesuatu yang unik, sesuatu yang baru. Cuman casingnya aja masih sama, tapi dalamnya tuh Twitternya beda. Beda bosku. Dia menggunakan jenis tipe baru Hooper HB450 ya. Suku cadang, coil segala macam ready. Yang pasti kita hanya melayani teman-teman yang beli Hoopernya di Fortino ya. Jadi kalau teman-teman beli Hooper yang bukan dari Fortino, dari tempat lain atau toko lain yang di Kota Manado, kami tidak akan layani dari mulai servis sampai ketersediaan spare part seperti begini juga kami tidak akan jual bebas. Ya, jadi syaratnya kalau beli Fortino tunjukkan nota pembelian karena yang jual Hooper kan bukan Fortino saja. Ya, tetap pasti ada hak eksklusifnya untuk konsumen Fortino yang beli di Fortino ya. Keren. Untuk woofernya seperti ini, tampak belakang nih masih sama persis. Ya, tampak magnetnya masih sama persis. Twitternya udah berbeda. Yang pasti depannya udah coating waterproof. Nah, next kita akan coba ukur menggunakan software Smart Life. Kita lihat bener nggak, udah FIR belum, ya kan? Terus next kita akan coba ukur bermain di low voltage seperti biasa. Jadi AK itu sangat terkenal kalau main-main di daerah atau daerah yang dalam, yang jauh dari gardu, itu udah teruji lah ya. Voltase 180 sekian. Yang lain switching udah pada ngadat semua, pada mati semuanya, pada restart semuanya, udah pada nggak mau powerful, udah clipping, udah protect. AK tetap bertahan sampai sekarang. Ya, jadi intinya AK itu bukan saja istilahnya saya ngomong kecap. Tidak, ini udah terbukti oleh waktu dan produk ini udah ada di Indonesia dari tahun 2023. Ingat kalau untuk seri AK dibuat di tahun 2007. Dikeluarkan signature di 2000. Sebenarnya ini produk 2025. Tapi udah dikeluarkan lebih awal, 1 bulan lebih awal, jadi di bulan Desember 2024. Signature yang udah FIR. Jadi teman-teman yang pengen lebih udah paham, oh FIR gini bunyi FIR gini, silakan. Hooper udah siapkan yang seri AK-nya signature. Siap-siap. 15 juta sekian satu pairnya. Bisa dapat nih di Fortino. Kita uji voltasenya, habis itu Smart Life, terakhir kita cek sound, cek vokal, sama cek musiknya. Jadi teman-teman siapkan headset stereo karena kita dengarkan real check soundnya. Jadi teman-teman bisa dengarkan dengan detail karena saya menggunakan alat perekam profesional dari Shure SV88. Jadi itu direkam ultrawide dan formatnya stereo. Kita rakit lagi. Udah dirakit, saatnya kita tes terakhir kita cek sound ya. Jadi ini posisi musik yang nangkap suaranya mic ini. Jadi untuk mungkin detailnya teman-teman akan kurang dapatnya ya. Nanti saya akan di ending kita langsung cek sound, cek vokal juga sekaligus. Yang pasti suara jauh lebih bagus karena menggunakan mic profesional. Bukan mic ini hanya vokal aja. Tapi kita tes voltasenya itu tentunya pakai musik. Ini 200 posisi, ini tertera 222 volt ya. Saya menggunakan step down. Jadi dia ini AK ini akan berbunyi hancur. Akan bunyi rusak ataupun restart ataupun udah mulai nggak enak didengar ataupun udah mulai ompong di voltase berapa sih gitu ya kan. Kita uji. Kita uji musik yang akan dicek sound nanti. Sini. Musik. Ini masih normal ya. Wow, kenceng banget.
Kita turunkan ya sekarang ya. ...162 volt masih nyala cuy, masih normal bosku. Kita turunin lagi. Udah mulai rusak. Udah mulai rusak bunyinya. Nah tuh, udah mulai ngerit ya di 152 volt. Kalau kita normalkan, ...155 volt normal. ...155 volt. Lewat tester ini, lewat testing ini mampu bertahan di voltase 155 volt. Di bawah itu dia udah mulai rusak bunyinya, ya, udah mulai ngerit, udah mulai hancur lah. Jadi rekomendasi, tentunya ini kan hanya eksperimen ya teman-teman ya. Jadi rekomendasi tentunya ikutin aturan main 200 sampai 240 volt. Tetapi pada kenyataannya di lapangan, Uper AK ini udah terbukti dari 2007 sampai sekarang mampu berjalan normal di bawah 200 volt, 180-an. Ya, rata-rata listrik drop banget juga 180. Ini juga terlalu ekstrim aja ya, kita ngetes sampai 150 sampai 140 volt. Ini sebagai bukti saja bahwa ini tidak berubah untuk di daya power supply ataupun sensitif nggak yang tipe baru terhadap voltase turun. Yang pasti tetap masih jos. Kita cek smart life-nya ya. Ini posisi on exit antara high dengan low-nya ya. Langsung ke smart life, kameranya. Ini ping noise sudah nyala. Posisi non smoothing, kita smoothing coba 1/6. Beh, mantap. Mantap bosku. Secara frekuensi respon dan fase responnya nih bener-bener keren. Udah fair nih. Di sini -6. Di sini -6-nya berapa nih? -6-nya 40 Hz, -7 ya. Ya, 40 ya, 40 Hz. High-nya dipasang di cut sama dia ini di minus berapa? Kalau kita -6 18 kilo. Kita lihat bandingkan dengan speknya tuh. Ya, -3 45 Hz sampai 18 kilo, -10-nya 40 sampai 19 kilo. Ya, horizontal coverage area-nya 60 ya. Vertical coverage area 90, 800 watt. Wah, mantap. 130 dB. Keren banget untuk frekuensi respon seperti begini yang udah fair, tentunya lebih smooth. Dan ada tips kalau teman-teman suka mau EQ, nantinya tinggal lakukan EQ di satu titik, ini ya udah selesai nih. 5,7 kHz ya. Minuskan aja 1 dB, kelar. Untuk low mid-nya yang pasti udah tebel banget nih. Oke, saatnya kita cek sound. Siapkan telinga, siapkan headset. Nah, teman-teman, ini kondisi vokal saya. Tuh, vokal saya di channel 1 flat ya. Tes, nggak ada low cut ataupun apapun tuh.
T123 dan inilah suara original AK15A Signature. Oke, T1 kondisi flat ya. Belakangnya bass flat, treble-nya flat, masternya full, line-nya jam 3. T123, T123. Mic saya harga 300.000. Jadi mic biasa aja ya. Dan kita akan cek sound satu lagu. Lagunya teman-teman bisa lihat di Spotify ataupun YouTube nih, Peter Muller ya. Jadi kesimpulan teman-teman, lebih mahal 2 juta apakah wajar? Apakah worth it? Teman-teman yang timbang, teman-teman yang pikirkan mau beli yang AK ataupun AK Signature. Terserah teman-teman ya. Yang pasti perbedaannya saya sudah review, dari segi suaranya juga teman-teman bisa dengarkan vokal seperti apa tadi, dan juga hasil frekuensi responnya juga teman-teman bisa pikirkan. Yang pasti untuk penggunaan low voltage itu sama mereka berdua ya, wattnya lebih gede yang ini, dan juga udah tipe kelas D tapi masih pakai Troid biar lebih awet, biar suku cadangnya tetap ada, tetap gampang perbaikan. Hooper udah memikirkan hal itu ya, apalagi seri AK udah legend, nggak mungkin dia buat AK yang terbaru Signature Series malah tidak lebih bagus ataupun masalah-masalah akan muncul. Yang pasti dari pihak Hooper sudah pikirkan itu. Bisa dapatkan produk ini di toko Fortino Pro Audio dan Lighting Kota Manado, Balikpapan, dan 2025 akan ada di Kota Tobelo, Halmahera ataupun Maluku Utara. Nantikan, ketemu lagi di konten berikutnya. Salam Pro Audio.